Inter Milan seolah nggak pernah kehabisan stok kiper hebat sejak era 2000-an. Mereka selalu menjadi palang pintu kokoh di bawah mistar gawang Nerazzurri. Sejak era Toldo, Inter Milan punya regenerasi kiper top seperti Julio Cesar, Samir Handanovic, Andre Onana hingga Jan Sommer. Bahkan di antara mereka ada yang masuk dalam nominasi Ballon d'Or. Cetak Gol coba merangkum regenerasi kiper Inter Milan yang nggak pernah gagal sebagai berikut. Francesco Toldo. Era kiper hebat Inter Milan sudah dimulai sejak hadirnya sosok Francesco Toldo. Kiper asal Italia ini tercatat sudah berseragam Nerazzurri selama 9 musim sejak 2001. Toldo mencatatkan 233 penampilan dengan mengoleksi 95 clean sheet untuk Inter Milan. Dirinya juga menjadi pilar kunci di balik 4 gelar Serie A beruntun dari Nerazzurri. Pasalnya, Inter Milan berhasil menjadi penguasa Liga Italia dari tahun 2005 hingga 2009. Toldo juga mengantar La Beniamata meraih treble winner di musim 2009-2010. Gelar Serie A, Coppa Italia, serta Liga Champions berhasil direngkuh Nerazzurri. Toldo juga membuat sejarah dengan mencetak gol ke gawang Juventus. Padahal skuad si Nyonya tua sedang dikawal oleh Gianluigi Buffon. Namun ofisial pertandingan menganggap gol tersebut dicetak oleh Christian Vieri. Meskipun begitu, Toldo tetap mengklaim kalau gol tersebut sebagai miliknya. Berkat gol ini, dirinya semakin dikenang oleh para fans Inter Milan sebagai legenda. Kiprah impresif dari Toldo juga terbukti bersama timnas Italia di ajang Piala Euro 2000. Dirinya berhasil mengemas 3 clean sheet dan mengantarkan skuad Gli Azzurri ke partai final. Kiprah impresif dari Toldo bersama Inter Milan diakhiri dengan menjadi kiper kedua. Pasalnya, dirinya sering menjadi pelapis Julio Cesar sebagai kiper utama La Beniamata. Julio Cesar. Julio Cesar menjadi kiper hebat berikutnya yang dimiliki oleh Inter Milan. Kiper asal Brazil itu dikenang sebagai legenda dengan mencatat 300 penampilan untuk Nerazzurri. Inter Milan menemukan bakat Cesar dari klub asal Brazil yakni Flamengo. Dirinya sempat diminjamkan Nerazzurri ke Chievo Verona di musim perdananya. Alasannya Cesar harus kalah saing dengan Francesco Toldo. Kubu Nerazzurri juga terpaksa meminjamkan sang pemain karena kehabisan slot pemain dari luar Uni Eropa. Cesar baru bisa menjadi pilihan utama Inter Milan sejak musim 2005-2006. Dirinya mengemas 40 penampilan dan 21 clean sheet di musim tersebut. Hebatnya, Julio Cesar hanya kebobolan 31 gol di seluruh kompetisi pada musim 2005-2006. Namanya juga semakin meroket hingga mampu menembus nominasi Ballon d'Or di tahun 2010. Prestasi ini didapatkan Julio Cesar karena mampu membawa Inter Milan meraih treble winner. Di Ballon d'Or edisi tersebut, sang pemain hanya mampu finish di peringkat ke-21. Namun, Cesar berhasil merengkuh penghargaan UEFA Club Goalkeeper of the Year pada tahun 2010. Dirinya juga tampil apik bersama timnas Brazil di Piala Konfederasi 2013. Cesar juga dianugerahi penghargaan kiper terbaik di turnamen tersebut. Jose Mourinho pernah memuji sang pemain sebagai kiper yang lebih hebat dari Iker Casillas. Selama 7 musim membela Inter Milan, Cesar merengkuh 24 trofi yang bergengsi. Dirinya juga dikenal punya kehebatan dalam menepis tendangan penalti. Samir Handanovic. Tradisi kiper hebat Inter Milan selanjutnya diteruskan oleh Samir Handanovic. Kiper asal Slovenia ini diboyong La Beniamata dari Udinese pada tahun 2012. Kedatangan Handanovic dianggap bakal menggusur peran vital dari Julio Cesar. Hasilnya, Andrea Stramaccioni selaku pelatih saat itu bingung menentukan kiper utama Inter Milan. Akhirnya Handanovic lah yang terpilih sebagai kiper utama dari Nerazzurri. Sementara Cesar terpaksa hengkang ke Liga Inggris dengan membela Queen's Park Rangers. Handanovic tampil loyal dengan terus membela Nerazzurri selama 11 musim. Mantan kiper dari NK Domžale ini mencatatkan 455 penampilan serta 166 clean sheet untuk Inter Milan. Bersama La Beniamata, Handanovic meraih 5 gelar bergengsi termasuk 1 trofi Serie A. Performa impresifnya di musim 2020-2021 sukses mengantar Nerazzurri menjuarai Liga Italia. Kiprah fantastis dari Handanovic di Inter Milan juga dipuji oleh Francesco Toldo. Kiper legendaris Nerazzurri ini bilang kalau Handanovic adalah kiper terbaik Inter Milan.
Antonio Conte selaku mantan pelatih Nerazzurri juga sering menyanjung sang kiper. Menurut Conte, Handanovic kerap menjadi pembeda berkat penyelamatan gemilangnya. Dengan refleks cepatnya, kiper bertinggi 193 cm ini sering dijuluki Batman. Handanovic kabarnya bakal sering bergabung dengan staf kepelatihan Simone Inzaghi di Inter Milan. Andre Onana. Setelah Samir Handanovic, era kegemilangan kiper Inter Milan diteruskan kepada Andre Onana. Kiper asal Senegal ini sudah menjadi pemain utama sejak didatangkan dari Ajax Amsterdam. Di musim perdananya membela Nerazzurri, Onana mampu meraih 19 clean sheet. Nggak hanya itu, dirinya juga sukses membawa Inter Milan meraih berbagai prestasi. Onana mampu menggondol 2 trofi domestik yakni Piala Italia dan Piala Super Italia. Kemudian kiper 27 tahun ini juga pernah mengantarkan Inter Milan lolos ke final Liga Champions. Pep Guardiola pernah memuji kemampuan luar biasa yang dimiliki Onana. Pelatih berkepala pelontos itu mengatakan sang kiper punya atribut build up yang bisa diandalkan. Kemampuan itu membuat Erik ten Hag jatuh hati dengan Onana. Pelatih asal Belanda itu juga membenarkan perkataan Guardiola di mana sang kiper punya kemampuan build up yang baik. Pada akhirnya Onana pun kembali menjadi andalan Manchester United yang sulit tergantikan. Padahal mantan pemain dari Akademi Barcelona ini sudah kebobolan banyak gol. Namanya mulai tercoreng sebagai salah satu kiper terburuk sejak bergabung ke Old Trafford. Paul Scholes pernah mengkritik habis penampilan Onana di laga kontra Galatasaray. Scholes bilang Onana sudah membuat lini pertahanan setan merah panik. 2 kesalahannya itu juga membuat The Red Devils gagal membawa pulang 3 poin dari markas Galatasaray. Walaupun sering bermain buruk, Erik ten Hag justru membela Onana. Ex-pelatih dari Ajax Amsterdam ini meminta para penggemar untuk melihat statistik Onana sebagai kiper terbaik di Liga Inggris. Menurut data statistik, Onana mampu mencegah terjadinya gol sekitar 3,67. Onana juga mengaku masih bahagia bersama setan merah dan menganggapnya lebih besar dari Inter Milan. Yann Sommer. Walaupun sudah kehilangan Andre Onana, manajemen masih jeli melihat potensi kiper lainnya. Yann Sommer berhasil didatangkan dengan harga yang cukup merakyat yakni 7 juta euro saja. Kemampuannya sempat dianggap remeh oleh banyak penggemar Nerazzurri. Alasannya Sommer sudah melewati era keemasannya dan memasuki usia kepala 3. Akan tetapi, Sommer mengatakan jika bergabung ke Inter Milan merupakan sebuah tantangan. Dia menjelaskan dirinya punya kemampuan sebagai kiper yang eksplosif. Sommer berusaha untuk memberikan ketenangan dan kepercayaan diri kepada rekan-rekannya. Mantan kiper Bayern Munchen ini juga merasa bangga bisa bergabung ke Inter Milan. Dia mengatakan Nerazzurri selalu punya tradisi yang bagus terkait pemilihan kiper. Benar saja Sommer menjadi idola baru warga GCP Meazza. Di musim ini, kiper berusia 35 tahun itu mencatatkan 15 clean sheet dari 23 penampilan. Sommer menjadi salah satu kunci kokohnya tembok pertahanan Inter Milan. Skuad asuhan Simone Inzaghi ini menjadi tim dengan kebobolan paling sedikit di 5 liga top Eropa. Nerazzurri tercatat baru bobol sebanyak 8 kali di kompetisi Serie A. Sommer juga menjadi kiper dengan akurasi penyelamatan tertinggi di Serie A yakni sebesar 84,2%. Ivan Borden memuji sang kiper yang mampu menjawab keraguan publik. Borden sangat menyukai penampilan Sommer dan menilai kalau sang kiper adalah pembelian yang tepat. Legenda Nerazzurri lainnya seperti Giuseppe Bergomi juga melontarkan komentar positif. Dia bilang Sommer sudah memberikan rasa kepercayaan diri yang cukup tinggi. Sang kiper merasa bahagia dan punya tekad besar untuk memborong banyak trofi bersama Nerazzurri. Itulah ulasan Inter Milan yang gak pernah gagal dalam tradisi menggait kiper kenamaan. Bagaimana pendapatmu? Pemain manakah yang selanjutnya akan meneruskan tradisi kegemilangan kiper Inter Milan? Atau justru Sommer akan bertahan dalam waktu yang lama? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.